Kiat Bismillahirrahmanirrahim. Kiat-kiat hidup berkah. Orang jahiliyah dulu kan ada doanya. Nah, yang walaupun secara makna doa itu bagus, tapi ada khusus berkah ke dunia pun apa doa kenggi. Tapi makanya ada doa yang paling bagus kan, barakallahu lak wa baraka alaika jama'a bainakum fi khair. Iru keberkahan dunia lah, keberkahan akhirat. Satu pem dong anu doa rere ma kuat hoki ni. Oh, nanya takut doa nanya. Ada 8 beliau sebut tadi. Keberkahan pertama kita berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dari terciptaan kan untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin kan. Kemudian yang kedua menghargai umur kita, waktunya nih. Jangan sampai umur kita sia-sia. Ini yang sering kita lalaikan. Makanya bahas masalah umur, semakin sedikit semakin kurang. Kalau kita tidak serius ya sudah rugi. Hargai waktu. Makanya Nabi Isa dikatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku keberkahan dimanapun aku berada. Apa maksudnya itu? Berkah di sini mengajarkan kebaikan pada orang lain atau memberikan manfaat bagi orang lain. Makanya orang yang laki-laki yang berkah itu orang yang bermanfaat bagi orang. Dan doa orang yang memiliki keberkahan memberikan manfaat orang lain itu biasanya memang dia baik. Orang yang bisa ya karena dia akan berbagi setelah dia berbuat baik gitu kan. Makanya kalau kita manfaat bagi orang lain itu insyaallah. Nah, kemudian ada juga ibadah. Mana yang paling afdal, ibadah yang bermanfaat untuk orang lain atau beribadah hanya untuk sendiri. Nah, lebih baik untuk orang lain kebanyakan itu. Syekh bin Baz, bagaimana Syekh bin Baz kata beliau, ibadahnya, zikirnya kuat. Kenapa? Makanya Allah memberikan kekuatan beliau untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Semakin kuat ibadah kita, insyaAllah Allah akan memberikan kekuatan untuk menjadikan waktu kita berkah. Berarti semakin kuat ibadah. Bagaimana khairun nasi anfa'ukum linnas, khairukum, sebaik-baik manusia kan yang paling manfaat untuk manusia yang lain. Kemudian pohon kurma. Pohon kurma adalah adalah pohon yang berkah. Dari sumpu daun sampai ke akar, bijinya pun berkah. Begitu juga kita muslim harus seperti itu. Makanya sejarah kama barakatul muslim. Keberkahan orang muslim itu setiap muslim itu harus berkah. Bagaimana pohon kurma itu diberikan sebuah contoh bahwa pohon ini adalah pohon yang penuh keberkahan seperti keberkahannya orang muslim. Nah, sudahkah kita bekali diri kita? Sudahkah kita berkah untuk anak kita, diri kita, anak-anak kita, istri kita? Apakah anak-anak kita merasakan kebaikan kehadiran kita? Apakah dia akan senang kalau kita hadir sama ngobrol sama dia? Ada orang kehadirannya bikin tidak manfaat gitu kan? Masalah ditunggu komennya, ditunggu ngomongnya gitu. Jangan sampai kita tidak bermanfaat bagi orang lain. Berkah dimanapun dia berada, dinantikan komentarnya di grup ini kan. Nah, kemudian keberkahan selanjutnya. Kemudian cara yang ketiga, banyak bersedekah. Cerita yang banyak sekali belum mana kasat sedekah min malin. Bagaimana punya kebun yang luas tadi kan? Mau curah hujan bagus maupun tapi tetap masya Allah karena rajin bersedekah, tetap bersedekah. Bagaimana Anas bin Malik, doanya Nabi kan Allahumma akhir malahu waladau, berkah. Seorang berjalan, bahkan juga seorang berjalan tadi, awan ikut dia. Kenapa? Karena memang dia rajin. Ketika ditanya kenapa kok kesana awan untuk mencurahkan berikan hujan kepada kebunmu, apa jawabannya? Karena kebun saya dibagi 3, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk anak istri, sepertiga untuk kemaslahatan kebun. Kemudian Syekh Utsaimin berceritakan warat dauna bagi kebun kurma setengah. Ada yang pilih ini dah yang lebih banyak. Ternyata
yang satu itu yang lebih sedikit tapi berkah. Kenapa? Karena dia undang orang ngori Idul Fitri. Setelah Idul Fitri untuk panen bareng, ayo. Beliau jelaskan tafsir juga, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Tafsir surat Nun tadi. Kau kan bahkan ada yang bilang harapnya kalau do miskin kayak kebun raya ini kan pembahannya. Makanya kisah Surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam, Nun Al-Qalam. Naam. Kemudian rezeki bertambah karena banyak bersedekah. Kemudian ada juga orang yang panen satu kali biasanya, tapi dia 2 kali saking rajin sedekahnya. Yang paling utama juga sedekah waktu, jangan pelit waktu. Sedekah waktu untuk kebaikan, manfaat, umurnya berkualitas, jangan pelit-pelit. Harus latih diri kita. Ada beliau cerita tadi 100.000 itu berat, buang langsung lari kan. Kalau boleh bergaul ya boleh sampai, tapi jangan boleh bergaul sama orang ini sama orang ini, tapi jangan satu. Jangan bergaul sama orang pelit. Itu menyakitkan katanya. Hidup jangan pelit-pelit lah. Kalau berpelit-pelit ya akan menderita. Kullu mri'in, setiap orang itu tahta zilli sadaqat yang memiliki. Setiap orang itu ada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, tawakal. Bagaimana tawakal? Cerita Aisyah kan? Di Nabi meninggal, tidak ada yang ditinggal, yang dimakan kecuali gandum. Makan. Loh, kok tidak kurang-kurang ya? Ditimbanglah sama Aisyah. Setelah ditimbang, kurang. Kenapa? Karena sebelum dia timbang, dia tawakalnya tetap, tidak ada mikir-mikir. Setelah kurang timbang, yo, ternyata itulah pentingnya. Ada nilai tawakal di sana. Jangan perhitungan sama Allah, maka Allah akan berhitung juga sama jinnya. Bagaimana tawakalnya burung? Yadkhulul jannata aqwamun afidatut tayr kama qala Nabi sallam, akan masuk suatu kaum itu masuk ke surga, hati mereka seperti hati burung karena tawakalnya mereka, masyaallah. Tawakal kepada pemberi rezeki. Ada suatu perusahaan bila cerita kan, 1000 dai diundang, dikasih masing-masing setiap 1 juta. Kalau tidak salah 1 juta atau lebih, kemudian dikasih makan. Tapi Masya Allah, perusahaan beliau semakin berkembang karena rajin bersedekah. Pas awal tahun, akhir tahun tapi semakin berkah. Maka kalau masalah sedekatnya, jangan perhitungan sedekat. Walaupun perhitungan ada batasnya kan, jangan tapi perlu juga pikirkan ini itu. Kita harus ketagihan sedekah, jangan sampai ketagihan pelit. Kemudian yang kelima, berdoa. Sebagaimana doa di kunut witir. Wa barik li fi ma a'tait. Berdoa, ya Allah, Allahumma barik fi auladi, ya Allah berikan keberkahan pada anak-anakku. Bahkan ada sahabat yang didoakan kan, saking jujurnya Rene, oh, ya Allah berikanlah keberkahan. Seandainya dia akan menjual ini tanah, pasti laku tanahnya. Pahum berkah. Kisah Ummu Sulaim yang sama Abu Talha yang meninggal anaknya kan, cara istri, Masya Allah, cara Ummu Sulaim, Ummu Sulaim meninggal anaknya. Beliau belum dikasih tahu nih anaknya sudah meninggal. Apa caranya? Beliau puaskan suaminya dulu dengan makanan kan tadi. Kemudian dia layani suaminya, perut sama bawahnya perut beliau puasin. Setelah itu bukan puasnya kan baru dikasih tahu. Bagaimana menurutmu kalau seseorang menitip kepadamu sesuatu, kemudian dia ambil, apakah Anda marah? Ini kan pertanyaan gitu. Hendaklah. Ya, Allah menitipmu anak dan anakmu sudah diambil oleh yang punya. Marah. Datanglah ke Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Semoga Allah memberkahi kalian berdua, hubungan kalian tadi malam. Ternyata lahir anak yang lain, lahirlah 9 anak. Lahirlah Abdullah. Dari Abdullah ada 9 anak. 9 orang tadi yang semuanya Masya Allah penghafal. Ini tinggi ceritanya. Ini penting. Yang keenam, jujur kepada Allah.
penting. Jujur. Penting ini kembali wali. Ya. Jujur, jelaskan aib. Jelaskan aib tentang masalah jualan itu harus jujur, jangan disembunyikan. Jangan bohong, jangan sembunyikan aib. Kalau jujur insya Allah berkah, kalau jujur tidak berkah. Walaupun untuk sedikit tetapi berkah. Walaupun sedikit tapi berkah. Nah, setelah itu baru azan. 19.27 azan Isya. Lanjut. Jujur dalam bermuamalah, jujur dalam bekerja, amanah. Yang ketujuh, ketika mengambil harta tidak tamak. Harta yang tamaknya. Inna hadzal mal halwun hadrun. Soalnya harta ini adalah manis dan hijau. Makanya kalau kita ambil tidak tamak, ya akan diberikan keberkahan. Kalau tamak, ya tidak berkah. Dikatakan ya'kulu wa la yasba. Dia makan tapi tidak kenyang. Samunendo manukan. Makanya kita ambil, sudah, jangan perasaan tamak. Bukan larang untuk ngambil harta banyak, tapi jangan tamak. Yang 8 terakhir ini, berkorban di jalan Allah. Sebagaimana kisah Zubair bin Al-Awwam. Bagaimana kisah beliau meninggal dunia, meninggalkan, kan beliau punya istri, beberapa istri kan, satu istri 110.000 dirham. 110.000 dirham itu sama dengan 11.000 dinar. Bayangkan 1 dinar itu berapa ya? Untuk istrinya. Kalau istrinya 4 gimana? Pahum penggunaan harta beliau ini berkah. Harta beliau. Tapi ingat, keberkahan itu bukan hanya di dunia, keberkahan di akhirat. Zubair berjuang di jalan Allah. Terakhir, kesimpulannya adalah intinya keberkahan itu didapatkan karena ketakwaan. Beliau membawa ayat tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kan. Seandainya penduduk bumi, penduduk negeri ini beriman, beramal, bertakwa, insyaallah Allah akan bukakan pintu keberkahan di langit, di bumi semua, kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sudah selesai. Baru sesi tanya jawab. Bagaimana keberkahan muncul qanaah. Suami qanaah tapi istri tidak qanaah. Nasihati istri kita. Perlu ini. Jangan suruh bergaul sama orang kaya. Ini pentingnya katanya bulan. Beli orang yang israf, katanya salah seorang ulama, katanya Ibnu Hajar tadi, beli sesuatu yang mahal tapi faedahnya sedikit. Contoh, beli jam 100 juta tapi untuk melihat jam saja. Apa bedanya sama mas 10.000, 20 gitu. Jangan bergaul dengan orang. Paksakan istri untuk qanaah, bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, boleh minta istri minta cerai karena tidak sholat, ini bertengkar begini. Ya, boleh. Tapi secara hukum begitu. Tapi paling utama istighfar, ngomong baik-baik. Yang ketiga, bagaimana menghindari zina dari perkuliahan. Ya, jangan dekati hal-hal yang masuk ke sana. Kalau tidak bisa, ya lebih baik keluar dari pintu itu. Yang keempat, doakan kami segera menikah. Nah, ini juga beliau doakan. Rugi antum katanya kalau tidak menikah. Punya dunia semua tapi tidak punya istri soleh, rugi. Yang terakhir tadi apa tadi? Saya punya anak, istri, padahal dia bekerja, Masya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan pada beliau. Dia bekerja jadi guru paginya, sorenya kurir. Tapi orang tuanya, istri, tidak disuruh ketemu sama anaknya, sepahumpa saja. Kita doakan untuk saudara kita saja, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Barakallahu fiik. Inilah catatan kami dari kajian tersebut. Barakallahu fiik.